Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kita mendengar kalau para ahli dari perbatasan selatan akhirnya datang juga di pengadilan surgawi. Dan semua itu terjadi karena siapa? Ya, jiwa spektral. Sosok yang dikira sudah ditekan habis, tapi ternyata masih punya pengaturan yang benar-benar halus. Bahkan, dia pun sampai mengendalikan Pri Ziwei tanpa ia sadari. Inilah kualitas dari seorang venerable, tanpa gu dan juga tanpa esensi abadi. Kemampuan dari sosok yang melampaui logika umum. Nah, berikutnya kita akan mendengar seberapa kacaunya kondisi dari pengadilan surgawi setelah perubahan besar ini. Langsung kita sambung ke part 420. Sementara itu saat ini, kita akan ngintip dulu pengaturan dari Yang Mulia Abadi Genesis Lotus. Di dunia, di dalam lukisan peninggalan Genesis Lotus, kini suasana pasar terasa sangat kental. Para pedagang menawarkan dagangan mereka. "Tuan, apa yang Anda butuhkan?" kata salah seorang pelayan di sebuah kamar dagang. Di sana ada seorang pemuda yang tak lain adalah Hong Yi. Hong Yi tidak langsung menjawab. Dia terlebih dulu menatap pelayan itu sambil mengamati tata letak dan dekorasi dari toko dengan seksama. Alisnya tampak berkerut. Dia keheranan dengan apa yang ada di depan matanya itu. Semuanya terasa begitu nyata. Akhirnya Hong Yi berkata, "Kudengar kalian menjual gu sarjana. Apakah benar?" "Oh, benar Tuan. Tapi itu adalah gu peringkat 5, kata pegawai itu dengan wajah ragu. Hong Yi tersenyum tipis, lalu kemudian melepaskan aura dari Master Gu peringkat 5. Seketika, tindakannya itu menimbulkan kegemparan di dalam toko. Ekspresi pelayan itu seketika berubah drastis. Manajer toko pun segera datang. Dia melangkupkan tangan dengan hormat, lalu kemudian bicara secara pribadi dengan Hong Yi. Setelah itu barulah dia mengeluarkan seekor gu, dan itulah gu sarjana. Hong Yi tidak mempermasalahkan keributan itu. Dia hanya terfokus pada gu sarjana. Dia memeriksanya dengan teliti. "Ini memang gu sarjana. Bolehkah aku mencobanya?" Ada banyak keraguan di hati Hong Yi. Tapi karena itu dia pun semakin penasaran. Manajer toko dengan cepat berkata, "Tentu saja Tuan, silahkan." Hong Yi kemudian menuangkan Primeval Essence ke dalam gu sarjana. Gu itu lalu terbang dari ujung jarinya dan mendarat di tanah. Di sana gu itu berubah menjadi seorang sarjana muda yang tampan. Nah, sarjana tampan itu lalu membungkukkan badan dan memberi hormat. Murid memberi salam kepada guru. Katanya, Hong Yi pun mengangguk dengan puas. Gu sarjana adalah jenis dari gu manusia yang sangat langka. Dia hanya pernah mendengarnya dari rumor, dan kini gu itu ada di tangannya. Hong Yi lalu mengulurkan gu dari jalur kebijaksanaan dan juga gu dari jalur informasi. Dia memberikannya kepada sarjana muda itu. "Gunakan," katanya. Sarjana muda itu pun langsung mengaktifkan kedua gu itu tanpa ada keraguan. Gerakannya terampil, bahkan beberapa kebiasaan kecilnya ternyata sama persis dengan Hong Yi. Sementara itu, manajer toko sambil tersenyum bertanya,
"Bagaimana, Tuan?" Hongyi menjawab tanpa ragu, "Kondisinya bagus, aku akan mengambilnya." Manajer toko pun tampak senang. Dia berkata, "Sayangnya harganya cukup mahal, 600.000 Primevalstone." Alis Hongyi berkerut. Dari sudut pandang dan pemahamannya, harga itu bahkan tidak mahal, justru terlalu murah untuk gu di tingkatan gu sarjana. Biasanya gu peringkat 5 itu bernilai antara 100.000 sampai 1 juta Primevalstone. Itu untuk gu peringkat 5. Tapi gu yang langka dan berkualitas seperti gu sarjana, harganya pada umumnya jelas di atas 1 juta Primevalstone. Bahkan beberapa kasus mereka tidak akan ditukar dengan uang. Namun ternyata di sini, di dalam lukisan, harganya hanya 600.000. Itu sangat-sangat murah. Maka tanpa ragu Hongyi membayar dan membawa gu sarjana itu. Begitu Hongyi keluar dari toko, pikirannya bergejolak. Tempat ini sangat mirip dengan kota Kaisar. Tetapi di kota Kaisar sebelumnya sedang terjadi pertempuran besar. Bagaimana bisa tempat ini begitu damai? Dan lagi semuanya terlihat begitu nyata. Tapi jika dilihat lebih dalam lagi, gu jalur manusia di sini sangatlah banyak. Gu sarjana hanya salah satunya. Bahkan bisa dibilang tempat ini memiliki stok yang melimpah. Sebaliknya, gu dari jalur lain seperti gu air ataupun api justru jarang ditemukan. Tampaknya jalur manusia adalah jalur utama di tempat ini. Sungguh aneh. Aku harus segera menemukan saudara Ye, gumam Hongyi. Dia lalu mulai menyusuri kota. Sementara itu, penemuan yang sama juga dialami oleh Ye Fan. Dia juga baru saja membeli gu jalur manusia peringkat 5 yang bernama gu pahlawan. Ketika gu pahlawan diaktifkan, tidak terjadi apa-apa. Namun, begitu Ye Fan melangkah keluar, situasinya tiba-tiba berubah. Gu pahlawan menjelma menjadi sosok dari gurunya. Guru dari Ye Fan tak lain adalah Lu Weiyin, seorang immortal peringkat 8 dari perbatasan selatan sekaligus pewaris dari Yang Mulia Bumi Surga. Sambil tersenyum, Lu Weiyin berkata, "Tenanglah muridku, ini adalah pertemuan nasib kita." Ye Fan segera memahami maksud dari gurunya. Wajahnya pun tampak dipenuhi kegembiraan. "Guru, Anda tahu apa yang sedang terjadi di sini? Di mana kita sebenarnya dan mengapa kita tiba-tiba ada di sini?" Lu Weiyin tersenyum tipis dan berkata, "Akan kujelaskan dari awal. Sekitar 300.000 tahun yang lalu, pada era zaman pertengahan, benua tengah melahirkan seorang venerable yang dikenal dengan julukan Yang Mulia Abadi Genesis Lotus. Dia adalah orang yang menciptakan gerakan pembunuh pohon karma. Suatu ketika, di gurun barat, dia menolak permintaan seorang anak untuk menghidupkan kembali orang tuanya. Dan dari situ, dia melihat masa depan dari kota Kaisar yang hancur oleh karena parit bumi. Dan tentu seluruh kehidupan di dalamnya pun punah. Setelah itu, dia menempatkan rumah gu dari klan Fang di gurun barat. Karena itu, dia menempatkan istana kacang ilahi di gurun barat. Setelah kembali ke benua tengah, Yang Mulia Abadi Genesis Lotus
lalu menciptakan gerakan pembunuh dari jalur lukisan. Namanya gaya hidup yang puas. Dan dia membentuk dunia di dalam lukisan ini. Muridku, keberuntunganmu dan juga keberuntungan Hong Yi saat ini terikat dengan Fang Yuan. Tampaknya kehendak yang mulia Genesis Lotus menyadari hal itu dan dengan sengaja dia mengunci kalian di sini. Ye Fan terdiam. Jujur saja, semua informasi yang disampaikan Lu Weiyin itu terlalu banyak dan sulit untuk dicerna sekaligus. Dia tampak kebingungan. Jadi, semua ini berkaitan dengan Yang Mulia Abadi Genesis Lotus. Dan saat ini aku terhubung dengan Fang Yuan. Apakah benar begitu, Guru? Lalu, kenapa dia menghubungkan keberuntungannya denganku, Guru? Lu Weiyin menatap muridnya dengan tenang. Semua itu dilakukan oleh Fang Yuan secara diam-diam. Dia ingin memanfaatkan keberuntunganmu. Sebenarnya, Punix yang kau punya pun sebenarnya adalah miliknya. Ye Fan semakin terkejut. Lu Weiyin berkata lagi, "Muridku, jangan meremehkan dirimu. Kau adalah orang yang disukai oleh kehendak surga. Keberuntunganmu itu sangatlah besar. Di seluruh 5 wilayah, tidak lebih dari 10 orang yang punya keberuntungan seperti dirimu. Maka tidak aneh kalau Fang Yuan ingin memanfaatkanmu. Tapi kehendak surga selalu menjaga keseimbangan. Fang Yuan pernah mendapatkan keuntungan besar darimu, dan sekarang giliranmu untuk mendapatkan manfaat darinya. Lang surgawi itu hanyalah awal. Dan sekarang yang ada di hadapanmu adalah warisan sejati dari Yang Mulia Abadi Genesis Lotus." Warisan sejati? Ye Fan terkejut lagi. Dia segera menyadari sesuatu dan menatap gurunya itu. "Guru, apakah semua ini adalah rencana Anda?" Lu Weiyin tertawa ringan dan berkata, "Kau memandangku terlalu tinggi, muridku. Ini semua adalah pengaturan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Aku hanyalah pewarisnya." Mendengar itu Ye Fan terdiam. Dia bahkan tidak tahu lagi apakah dia harus terkejut atau tidak. Melihat muridnya yang melamun, Lu Weiyin melambaikan tangannya dan berkata, "Kita tak punya banyak waktu. Ikuti aku." Setelah itu keduanya berjalan menyusuri jalan yang ramai. Sambil berjalan, Lu Weiyin berkata, "Warisan ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah gerakan pembunuh gaya hidup yang puas. Kedua, keberuntungan sebagai anak umat manusia. Dan ketiga, rumahku peringkat 8. Ini adalah gabungan dari rumahku Istana Kacang Ilahi dan juga kota Kaisar. Karena itu kemudian tempat ini disebut dengan Istana Kaisar Ilahi. Sekarang kita akan mulai dari warisan kedua. Dan aku akan menjadikanmu sebagai anak umat manusia." "Apa maksudnya, Guru?" tanya Ye Fan yang tampak bingung. Lu Weiyin berkata, "Benua Tengah memiliki fondasi dari jalur manusia terkuat di antara 5 wilayah. Kota Kaisar adalah pusat dari nadi manusia terbesar. Dengan menyerap kekuatan ini, maka keberuntunganmu akan meningkat drastis dan kamu akan mendapatkan dukungan dari jalur manusia. Tapi, untuk mendapatkan warisan itu, kamu membutuhkan Hong Yi." "Hong Yi?" Ye Fan lagi-lagi terkejut. Lu Weiyin berkata,
Benar, dia juga terhubung dengan Fang Yuan. Tetapi berbeda denganmu. Jika kau disukai oleh kehendak surga, maka dia adalah anak umat manusia itu sendiri. Jadi dia disukai oleh jalur manusia. Dengan bantuannya, kau bisa memperoleh pengakuan dari urat manusia. Sementara itu di saat yang sama, di dalam lukisan yang berbeda, sebuah suara sayup-sayup terdengar. Fang Yuan, Fang Yuan. Suara samar itu terdengar di telinga Fang Dicang. Dia menghentikan pemikiran strategisnya dan mengernyitkan dahi. Ini suara Sen Sang. Gumamnya dalam hati, dan seperti yang ia duga, suara itu kembali terdengar. Aku tahu identitas aslimu. Aku akan membantumu keluar. Fang Dicang menyipitkan mata dan bertanya, bagaimana caranya? Sen Sang tertawa. Aku telah menemukan kunci dari metode jalur manusia. Dia melanjutkan dengan tenang dan menjelaskan rencananya. Fang Dicang segera memahami inti dari pembicaraan itu. Jadi, kau ingin bekerja sama untuk menghancurkan metode dari Yang Mulia Abadi Genesis Lotus? Sen Sang sambil tertawa menjawab, bukan menghancurkan, kita akan saling membantu, meratakannya. Mendengar itu tanpa ragu Fang Dicang mengangguk. Baiklah, kalau itu maumu, aku setuju. Di medan perang pengadilan surgawi, Wuyong mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya, tapi langsung disambut oleh serangan gabungan dari 3 anggota pengadilan surgawi. Matilah kau Wuyong! Teriak Pangeran Feng Xian. Api tak berujung menyelimuti tubuhnya, dia melesat ke depan. Itu adalah sumber dari serangannya dan juga pertahanannya. Dari sisi lain, Zhou Xiongxin ikut menyerang. Dia bergerak dengan manifestasi bentuk kawanan harimau. Dan yang terakhir adalah Ye Xiaozi yang mengaktifkan serangan jarak jauh. Tanaman merambat muncul dari kehampaan, menjalar cepat, berusaha mengikat Wuyong. Wuyong menghela nafas dalam hati. Dia terpaksa mundur berulang kali. Dia segera kembali ke dalam pavilion bambu. Dengan bantuan rumahku itu, dia berhasil menahan gelombang serangan dari ketiga immortal itu. Namun, langkah ini juga menghentikan rencananya untuk mendekati menara pengadilan surgawi. Amplifikasi dari gerakan pembunuh jalur manusia di pengadilan surgawi terlalu besar. Tiba-tiba, di saat itu juga, bintik-bintik cahaya putih muncul di sekitar pavilion bambu, lalu kemudian meresap ke dalamnya. Gerakan pembunuh jalur manusia, harapan rakyat, dan gerakan pembunuh jalur manusia, pahlawan di antara rakyat. Semua orang dari perbatasan selatan dan juga wilayah yang lain merasakan perubahan seketika. Mereka meraung. Vitalitas mereka melonjak tajam. Kekuatan itu sungguh luar biasa. Bahkan para immortal peringkat 8 pun ikut terkena amplifikasinya. Yi Hao Fang, salah seorang ahli jalur transformasi, tampak kebingungan. Tunggu, mengapa gerakan pembunuh jalur manusia milik pengadilan surgawi justru kini memperkuat kita? Tidak hanya dia, seluruh medan perang juga bingung. Sementara Fang Yuan, dia tertawa paling keras. Sen Sang, kau tidak mengecewakanku. Kenapa begitu? Karena saat ini Fang Yuan pun menerima amplifikasi itu. Kondisinya pulih dengan cepat. Sebaliknya, wajah Duklong kini tampak berubah pucat. Dia adalah manusia naga.
Dia tidak bisa menerima efek dari gerakan pembunuh itu. Tapi Fang Yuan, orang yang sudah membuat dia begitu kesulitan, kini mendapatkan amplifikasi itu. Bagaimanapun, meski tubuh Fang Yuan itu adalah tubuh dari sebuah gu janin abadi berdaulat, tapi pada akhirnya Fang Yuan tetaplah manusia murni. Maka, efek dari gerakan pembunuh itu tetap berpengaruh pada Fang Yuan. Sekarang dengan perbedaan amplifikasi ini, serangan Fang Yuan menjadi jauh lebih kuat. Dan Duklong bahkan terpukul mundur. Padahal kondisi Fang Yuan saat ini masih ditekan oleh lagu nasib dari Feng Jiuge. Apa yang sebenarnya terjadi? Qin Dingling langsung mengirimkan transmisi suaranya kepada Zheng Yuan. Zheng Yuan masih hidup. Dia telah berpindah dari aula utama. Selama ini dialah yang mengendalikan metode dari jalur manusia milik pengadilan surgawi. Suaranya terdengar panik. Ada masalah di kota Kaisar. Seseorang menyusup dan memasukkan kehendak manusia dari 4 wilayah yang lain. Harapan rakyat dan juga pahlawan di antara rakyat bekerja berdasarkan kehendak manusia. Sebelumnya hanya kehendak dari manusia benua tengah yang digunakan. Tapi sekarang kehendak manusia dari 5 wilayah telah menyatu. Akibatnya semua pihak mendapatkan amplifikasi. Mendengar hal itu, Duklong tampak masam. Dia berupaya menangkis serangan Fang Yuan. Dengan suara berat dia pun bertanya, "Bisakah ini dihentikan?" Zheng Yuan menjawab, "Saya sudah mengerahkan segalanya, tapi tidak bisa berhasil." Hati Duklong semakin tenggelam. Siapa yang mampu mengubah metode dari jalur manusia peninggalan para venerable? Ini bukan sekedar menghancurkan gerakannya, tetapi justru memperluas efeknya hingga tak lagi bisa terkendali. Sensang, gumam sebuah suara pelan di sisi lain medan perang. Suara itu berasal dari bola jiwa yang kini ada di tangan Pei Ziwei. Dia bergetar ringan seolah sedang tertawa. Tentu kita tahu bahwa bola jiwa itu adalah jiwa spektral. Dia sendiri mengenal sosok Sensang dari ingatan Pei Ziwei. Dan hebatnya jiwa spektral, dia langsung mengetahui bahwa penyebab dari perubahan besar ini adalah Sensang. Bola jiwa itu berbisik lagi. Sungguh pantas disebut sebagai warisan bumi surga. Pei Ziwei tetap tenang. Dia terus menggunakan metode dari jalur kebijaksanaan untuk menstimulasikan jalur jiwa dan memulihkan keadaan dari bola jiwa itu. Perlahan bola jiwa itu semakin padat. Sementara itu di sisi lain gerbang surga masih terbuka. Satu persatu immortal dari luar pengadilan surgawi datang ke wilayah pengadilan surgawi. Biarkan mereka datang. Semakin banyak yang bertarung, semakin banyak yang akan mati. Itu semakin baik, kata bola jiwa itu sambil tertawa liar. Gelombang pertama yang datang adalah para immortal dari perbatasan selatan yang sebelumnya menyerang gunung kaki berbulu. Mereka datang bersama dengan Wu Shuai, Zhan Budu, dan yang lain. Tak lama kemudian, gelombang kedua pun tiba. Pasukan dari dataran utara. Di barisan depan berdiri Yao Huang, lelaki tua dengan tongkat di tangan. Di sampingnya ada Bai Zhu. Dia melangkah dengan angkuh. Di belakang mereka muncul tokoh-tokoh ternama seperti Judu, Sun Minglu, serta banyak ahli yang lain.
Semua peringkat 7 masuk ke dalam rumahku, perintah Yao Huang. Bahkan Judu tidak membantah. Pertempuran ini terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh peringkat 7 sepertinya. Meski dataran utara punya sedikit rumahku, tapi kali ini mereka datang dengan lebih dari 3 rumahku. Ikuti aku, kita perkuat altar bencana dan keberuntungan, seru Baizu. Dia melesat ke depan. Yao Huang dan 3 rumahku mengikuti di belakangnya. Di dalam altar bencana dan keberuntungan, Bing Saichuan tertawa dengan keras. Serangannya sebelumnya telah tertahan dan dia telah terkepung dari 3 arah. Tapi kini bala bantuan tiba tepat waktu. "Bunuh!" teriak Baizu. Tubuhnya bergetar dan kemudian terpecah menjadi banyak klon yang menyerbu pasukan mutiara emas. Yao Huang juga tidak tinggal diam. Dia mengayunkan tongkatnya dan menyebarkan aroma obat yang kuat ke seluruh medan perang. 3 rumahku pun segera membentuk pertahanan di sekitar altar bencana dan keberuntungan. Karena hal itu, kini kekuatan utama dari pengadilan surgawi terpaksa terpecah. "Jangan pernah bermimpi untuk pergi," seru Wuyong saat dia melancarkan serangan bertubi-tubi. Berbagai gerakan pembunuh dilepaskan silih berganti untuk menahan dan mengikat musuh. Bade, Yi Haofang, dan yang lain pun meniru apa yang dilakukan Wuyong. Menghadapi situasi itu, kini para immortal dari pengadilan surgawi hanya bisa mengumpat dan mengeluh. Kalau sebelumnya, para immortal perbatasan selatan tidak cukup mampu untuk menimbulkan ancaman besar. Tapi sekarang, dengan dukungan dari pahlawan di antara rakyat, kekuatan mereka melonjak drastis. Meskipun masih sedikit lebih lemah dibandingkan dengan elit dari pengadilan surgawi, tetapi hal itu sudah cukup untuk menahan mereka. "Serbu!" Istana Naga menghantam medan perang. Wu Shuai dan Zhan Budu mengendalikannya dari dalam. Peng juga bahkan terpaksa menghindar. Akibatnya lagu nasib pun melambat. Efek berantai terjadi. Tekanan pada Fang Yuan seketika berkurang tajam. Ditambah dengan amplifikasi dari jalur manusia, dia kembali menghantam Duklong hingga Duklong terpental. Tato naga di tubuh Duklong kini bergetar liar. Taring naga melesat dan menahan serangan yang datang. Kemudian tiba-tiba, di tengah situasi yang begitu kacau, sosok raksasa muncul di medan perang. Pupil mata Duklong menyusut. Inilah sang naga jahat, Di Sangseng. Dia telah turun ke medan tempur. "Duklong!" Aumannya mengguncang langit. Gelombang kejut menyebar ke segala arah. Dia mengayunkan cakarnya dan langsung menghantam Duklong. Cakarnya terpotong oleh taring naga Duklong. Darah mengucur deras. Namun, meski begitu Duklong juga menerima serangannya hingga dia terpukul jatuh. Dia menghantam tanah dan menciptakan kawah sedalam 100 kaki. Tubuh raksasa Di Sangseng menekan Duklong turun. Gemuruh terjadi dan seluruh pengadilan surgawi bergetar hebat. Debu serta puing-puing memenuhi udara. Saat Di Sangseng kembali terbang, jalur yang dilewatinya berubah menjadi parit panjang. Bangunan gunung bahkan sungai semuanya hancur menjadi reruntuhan. Sementara itu, gerbang naga di belakang Duklong perlahan menghilang. Di saat yang kritis, dia berhasil meloloskan diri menggunakan gerbang naga. Di Sangseng. Duklong mengatupkan gigi. Dadanya yang sempat penyok kini pulih dengan cepat.
Tetapi jelas dia tidak sepenuhnya lolos tanpa luka. Di sisi lain, kapal perang ribuan tahun kembali membawa Fang Yuan. Fang Yuan melirik Duklong dengan sinis. Lalu dia langsung mengabaikannya. Kali ini, tujuan Fang Yuan satu, menara pengadilan surgawi. Melihat itu, kelopak mata Duklong berkedut. Pertahanan di sekitar menara pengadilan surgawi kini berada di ambang kehancuran. Kalau Fang Yuan berhasil bergabung dengan serangan utama, garis pertahanan akan hancur seketika. Fang Yuan, jangan bermimpi. Semuanya berkumpul, lindungi menara pengadilan surgawi. Duklong meraung. Dia sendiri sudah bergerak lebih dulu. Dia menggunakan gerbang naga lagi untuk memotong jalur Fang Yuan. Tapi Istana Naga datang memperkuat Fang Yuan. Wu Shuai bertindak dengan tegas. Dia segera melepaskan Jun Shen Guang dan Tai Kong, lalu mengaktifkan kembali gerakan pembunuh jalur mimpi. Asap dari jalur mimpi menyelimuti Duklong. Jantung Duklong berdebar kencang. Dia tak punya pilihan selain mundur. Jalur menuju menara pengadilan surgawi pada akhirnya terbuka lagi. Sialan, ini jalur mimpi. Di kejauhan, Feng Jin Huang yang sedang bersembunyi di dalam rumahku, dia tampak menggertakkan gigi. Dan tepat pada saat itu, lagu nasib kembali menggema. Kekuatan pihak pengadilan surgawi melonjak lagi. Sementara Fang Yuan dan sekutunya melemah. Tapi ini masih belum berakhir. Di saat yang sama, ke-8 immortal dari Laut Timur kini memasuki medan perang melalui gerbang surga. Mereka langsung melihat seluruh situasi. Pengadilan surgawi benar-benar terdesak. Mata mereka bersinar, terutama saat melihat Fang Yuan di Shangzheng, kapal perang ribuan tahun, dan Istana Naga sedang menekan Duklong serta Feng Zhuge. Serang, habisi mereka. Semangat mereka memuncak. Mereka langsung bergabung dalam pertempuran. Fang Yuan sendiri sedikit terkejut. Zhang Yin, Ba Barong dan para jenderal naga memang agak sulit diprediksi. Tapi mereka masih ada dalam cakupan Fang Yuan. Tapi di sisi lain, Qing Yuan dan juga orang-orang yang lain, mereka biasanya selalu berhati-hati. Tapi kali ini mereka ikut terjun secara langsung. Ini sungguh mengejutkan. Haha, inilah efek samping dari pahlawan di antara rakyat. Tiba-tiba suara Sensang terdengar. Saat mereka menerima amplifikasi, mereka juga terpengaruh oleh kehendak manusia dari keempat wilayah. Kebencian mereka terhadap pengadilan surgawi meningkat drastis. Sayangnya pihak gurun barat masih terhambat dan tidak bisa ikut serta. Kerja bagus, Sensang. Fang Yuan memuji tanpa ragu. Haha, tentu saja. Tapi kemampuanmu mengendalikan gerbang surga benar-benar di luar dugaanku. Sungguh luar biasa. Aku juga merasakan kekuatan transportasinya. Kita akan segera berkumpul dan membalikkan pengadilan surgawi. Sensang tertawa lagi. Mendengar itu Fang Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu cepatlah." Perubahan pada gerbang surga memang di luar perkiraannya, tapi dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Targetnya tetap satu, menghancurkan Gu Nasib. Namun, empatan tiba-tiba terdengar. Sial, kenapa sekarang? Tubuh Sensang tiba-tiba diselimuti oleh api hitam. Luka lamanya meledak kembali. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menguraikan metode jalur manusia, sementara kondisinya terabaikan. Kesadarannya runtuh.
Dia kemudian jatuh dalam kegilaan. Perubahan ini segera dirasakan oleh Zheng Yuan. Kekuatan itu menghilang. Ini kesempatan. Ketika Zheng Yuan hendak mengambil alih kembali, tiba-tiba dia membeku. Peri Ziwei muncul di hadapannya dan tampak tersenyum tenang. Ziwei, tidak ada yang salah. Zheng Yuan mundur dengan cepat, tapi itu sudah terlambat. Bola jiwa muncul di belakangnya dan langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Tidak! Tubuh Zheng Yuan kejang hebat. Dia jatuh ke tanah dengan mulut berbusa. Beberapa saat kemudian, dia diam, lalu matanya berubah menjadi hitam pekat. Zheng Yuan perlahan bangkit dan berlutut. Pelayan tua memberi hormat kepada tuan. Zheng Yuan mengeluarkan suara yang rendah. Kali ini dia telah dipengaruhi oleh jiwa spektral. Lagi-lagi tanpa Gu Immortal, jiwa spektral masih memiliki metode dari jalur jiwa. Kemampuan bawaannya membuat dia bisa mengendalikan jiwa dan memaksa kesetiaan mutlak. Kini setelah dua orang ditaklukkan, Peri Ziwei berkata, sekarang target selanjutnya adalah Feng Jinhuang. Tapi jiwa spektral menjawab, tidak perlu terburu-buru. Dia disukai kehendak surga dan juga umat manusia. Keberuntungannya luar biasa. Dia tidak kalah dari teratai merah. Jika kita bergerak sekarang, kita akan terhalang. Feng Jiuge saja sudah cukup merepotkan. Kekuatannya bahkan kini setara dengan Duklong. Kita tunggu saja. Biarkan mereka saling membunuh sampai keberuntungan mereka habis. Akhirnya, mereka bertiga pun berdiri di kejauhan sambil mengamati medan perang. Pada bagian ini, terlihat bahwa sekalipun Peri Ziwei telah jatuh dan tunduk kepada jiwa spektral, dia masih memiliki pemikirannya sendiri. Maksudnya adalah pemikiran dari buah analisis yang dia lakukan ketika mengamati situasi. Dan kemudian ada sedikit beda pendapat dengan jiwa spektral. Di sini menunjukkan walaupun Peri Ziwei saat ini telah dipengaruhi, dia masih punya independensi, masih punya pendapat. Walaupun pada akhirnya dia akan selalu tunduk pada jiwa spektral. Ya, kurang lebih sama seperti kondisi dari para jenderal naga. Mereka tunduk pada Fang Yuan, tetapi mereka juga punya pemikiran mereka sendiri. Tapi meski begitu, tidak ada kesempatan untuk memberontak atau melawan. Ya, pada akhirnya hanya bisa tunduk. Ya, bisa dikatakan Peri Ziwei sekarang menjadi budak paling setia dari jiwa spektral. Sekarang, di sisi lain pengadilan surgawi, di menara pengadilan surgawi, mereka yang ada di sana berusaha bertahan mati-matian. Serangan dari musuh menjadi semakin ganas. Dengan dukungan dari jalur manusia dan pelemahan lagu nasib, setiap detik terasa seperti diambang pintu kematian. Fang Yuan dan Di Sangseng terus memimpin serangan. Duklong dan Feng Jiuge adalah pilar terakhir dari pengadilan surgawi. Mereka berdua yang menahan Fang Yuan dan Di Sangseng. Di saat yang sama mereka juga masih harus melindungi menara pengadilan surgawi. Karena itu tekanan terus meningkat. Lalu, Dewan Penghakiman Iblis pun kini hampir runtuh di bawah serangan kapal perang ribuan tahun serta istana naga. Pasukan Mutiara Emas kini juga telah dihancurkan. Garis pertahanan dari pengadilan surgawi terus didorong mundur.
Kekalahan sudah ada di depan mata. Di puncak menara pengadilan surgawi, hanya Yuan Qiongdu yang masih berdiri kokoh. Chong Yan dan Wei tergeletak di lantai sekarat. Tak ada yang bisa menolong mereka. Sementara itu Qi Jilang kini telah dipenggal. Formasi jalur penyempurnaan telah hancur. Yuan Qiongdu hanya bisa melanjutkan pemulihan Gu Nasib sendirian. Sedikit lagi, aku harus bertahan, gumam Yuan Qiongdu. Api menyala di tangannya. Tiba-tiba, ledakan terjadi. Menara pengadilan surgawi terguncang hebat. Konsentrasinya buyar. Dia muntah darah dan jatuh tak sadarkan diri. Karena kejadian ini, pemulihan Gu Nasib pun terhenti paksa. Sementara itu di luar, Wang Zongzi menggila. Sebuah cincin 5 warna muncul di tangannya. Cincin itu melesat ke udara, memancarkan daya tarik yang kuat. Segala jenis gerakan pembunuh tersedot ke dalamnya. Bahkan binatang buas kuno pun banyak yang tak mampu melawan tarikan itu. Karena itu, garis pertahanan dari pengadilan surgawi semakin kacau balau. Serbu! Teriakan dari para immortal perbatasan selatan. Mereka menangkap celah kecil itu dan menggerakkan rumah Gu peringkat 8 untuk menerobos masuk. Yu Zuzi menggerakkan gigi dan memobilisasi rumah Gu-nya. Tapi Wu Yong bergerak dari sisi yang lain. Dan darinya, 2 gerakan pembunuh dilepaskan berurutan. Dalam sekejap, naga angin raksasa sepanjang lebih dari 200 kaki mengaum saat menghantam garis pertahanan pengadilan surgawi. Pasukan pengadilan surgawi hanya bisa menggertakkan gigi dan menahannya secara langsung. Dengan memanfaatkan momen ini, Wu Yong berbalik dan menyusup ke dalam garis pertahanan mereka. Jangan harap kau bisa melangkah lebih jauh. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di sana kelopak bunga bertebaran di udara. Guan Xiong muncul, langsung menghadang Wu Yong. Wu Yong menghela nafas pelan. Dia terpaksa membatalkan rencananya. Lalu dari pavilion bambu, para immortal perbatasan selatan berteriak kepada Hua Caiyun dari Laut Timur. Masuklah! Hua Caiyun dan King Yuean saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka bergerak lebih dulu. Keduanya memilih untuk bertahan di tempat. Bagaimanapun pengaruh kehendak manusia memang mempengaruhi mereka, tetapi tidak sepenuhnya. Pada saat ini mereka justru mulai menyesal. Mengapa mereka ikut terlibat dalam pertempuran hidup dan mati ini? Bukankah akan lebih menguntungkan kalau mereka merampas material abadi yang ada di tempat lain? Siapapun yang menyerang lebih dulu pasti akan menjadi sasaran utama. Resiko kematiannya sangat besar. Wan Xiong memahami hal itu dengan jelas. Sifat para immortal Laut Timur memang seperti ini. Namun tiba-tiba si Miao bergerak. Dia menerobos langsung ke garis pertahanan pengadilan surgawi. Pasukan pengadilan surgawi setempat lengah. Mereka mengira si Miao akan ragu seperti yang lain. Mereka tidak tahu bahwa si Miao sejatinya adalah Jenderal Naga. Dia tidak takut akan kematian. Lalu dalam sekejap, dia berdiri, menembus garis pertahanan dan mendekati menara pengadilan surgawi. Tapi Duklong muncul di hadapannya. Berani sekali kau, bajingan! Tangan kanannya menembus pertahanan si Miao, dan lehernya langsung dicengkram. Kulit batu si Miao langsung retak. Si Miao berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Tepat saat lehernya hampir remuk,
cahaya pedang melintas. Duklong segera menghindar, tetapi cahaya pedang itu menggores pinggangnya sebelum dia mundur. Kini sebuah luka besar terbuka di tubuhnya. Darah pun mengalir dengan deras. Sisa kekuatan pedang menghantam menara pengadilan surgawi. Penghalang putih berkedip dan nyaris runtuh. Fang Yuan! Duklong menoleh dengan tatapan tajam. Di kejauhan, Fang Yuan telah berubah kembali menjadi naga perak. Serangan barusan adalah pedang jantung tinju 5 jari. Duklong tidak berani lengah. Dia langsung meninggalkan Si Miao dan menggunakan gerbang naga untuk mendekati Fang Yuan. Namun senyuman aneh muncul di wajah Si Miao. Tubuhnya tiba-tiba meleleh, berubah menjadi lapisan cairan yang menempel pada Duklong. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Fang Yuan. Setiap tebasan menembus tubuh Duklong, lalu menghantam menara pengadilan surgawi hingga bergetar hebat. Tuan Duklong! Teriak para immortal pengadilan surgawi dengan panik. Duklong tidak pernah menyangka Si Miao akan mengorbankan dirinya seperti ini. 3 luka besar kini menganga di tubuhnya. Darah mengucur dengan deras. Dia masih hidup, tetapi Si Miao telah mati. Tubuhnya terbelah, namun wajahnya masih menyisakan senyuman. Duklong, hidupmu berakhir di sini, ujar Fang Yuan. Ia mengangkat tangannya, pedang kelima, pedang jantung tinju 5 jari. Cahaya pedang melesat dan menembus ruang serta waktu, dan tak seorang pun mampu menghentikannya. Para immortal pengadilan surgawi hanya bisa menatap dengan ngeri. Di ambang kematiannya, cahaya di mata Duklong mulai meredup. Kesadarannya tenggelam ke pusaran kenangan di masa lalu. Di masa kecil, Duklong sedang terbaring di kasur. Dia menangis terseduh. Ayah, ibu, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Ayahnya mengusap kepala Duklong. Dia tersenyum hangat meski nafasnya sudah melemah. Anakku, jangan menangis. Luka ini kami terima saat menghentikan amukan di Sangseng. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai bagian dari pengadilan surgawi. Dan juga tentu pilihan kami. Kematian adalah akhir dari setiap kehidupan. Yang penting, apakah kita mati dengan layak? Ibunya menatapnya dengan lembut. Suatu hari nanti, aku akan mengerti arti dari pengorbanan ini. Perpisahan yang memang menyakitkan, tetapi melindungi umat manusia adalah kehormatan kita. Semakin kuat seseorang, semakin besar juga tanggung jawabnya. Kau juga akan berjalan di jalan ini. Kami akan menunggumu di sisi lain. Jadi, kuatlah dan jangan pernah berhenti maju. Sebelum kematian datang, kenangan bermunculan di benak Duklong. Di masa remaja, Duklong bersama dengan orang tuanya sedang berlatih. Orang tuanya adalah anggota dari pengadilan surgawi. Mereka adalah para elit, yang mana sebentar lagi mereka akan diminta untuk bertugas menyegel di Sangseng. Ada satu kata yang selalu terngiang-ngiang di benak Duklong. Nak, berlatihlah dengan keras. Sebentar lagi kamu akan masuk ke usia untuk dibangkitkan. Jadilah orang yang hebat, jadilah orang yang kuat, dan jadilah orang yang berguna untuk sesama. Di masa remaja, Duklong mulai belajar tentang dunia Gu. Kini dia sedang berlatih, dan seorang Master Gu ada di sampingnya. Lumayan, untuk usiamu, apa yang kau lakukan itu sudah bagus. Bangunlah, istirahatlah sebentar. Duklong menggelengkan kepala. Tidak, aku masih bisa bertarung. Dia bangkit dengan susah payah.
Tubuhnya gemetar. Pondasi Duklong masih kuat, tapi tekadnya tak pernah berubah. Dia akan menjadi lebih kuat. Itulah tujuannya. Kemudian di masa dewasa, Duklong tampak berseru kegirangan. Jadi beginikah rasa dari menjadi immortal? Duklong baru saja melewati kesengsaraan dan naik ke peringkat 6. Seorang immortal pengadilan surgawi tertawa. Luar biasa, usiamu masih muda, tetapi kau sudah mencapai titik ini. Dulu saat aku seusiamu, aku masih sibuk mengejar cinta. Hahaha. Duklong pun segera mengangguk dalam dan berkata, terima kasih atas bimbingan senior selama ini. Immortal itu melambaikan tangannya dan berkata, kau tentu sudah tahu, identitasmu itu berbeda, maka akulah yang ditugaskan untuk menjagamu. Kau adalah penjaga Dao bagi yang mulia abadi di masa depan. Jalanmu mungkin terlihat mulus, tetapi setiap rintangan hanyalah tanda bahwa pencapaianmu kelak akan menjadi lebih besar. Pengadilan surgawi membutuhkanmu, umat manusia membutuhkanmu. Menjadi immortal bukanlah akhir, itu baru permulaan. Duklong mengangguk tegas. Aku bersumpah aku akan memberikan segalanya. Setiap kekuatan, setiap tetes darah, semua aku lakukan demi pengadilan surgawi. Kemudian di masa paruh baya Duklong, ketika dia pertama kali melangkahkan kaki ke peringkat 8, dia sungguh merasa luar biasa. Dukmei sambil tertawa berkata, seperti yang diharapkan dari seorang penjaga Dao. Denganmu pengadilan surgawi akan semakin makmur. Setelah itu Duklong mengangguk sopan. Saya hanya menjalankan tugas. Dukmei dan Duklong saling bertukar pandang dan Dukmei berkata, apa kau sudah memutuskan? Apakah kau mau bergabung dengan kami? Memimpin pengadilan surgawi dan membimbing calon yang mulia abadi? Tanya Dukmei tanpa ragu. Duklong sendirilah yang terganggu. Aku sudah siap. Mulai hari ini, kau akan dikenal dengan nama Duklong, salah satu dari 3 adipati pengadilan surgawi. Duklong menarik nafas dalam-dalam. Inilah jalan yang kupilih. Harapan orang tuaku dan harapan seluruh generasi sebelumnya. Demi pengadilan surgawi, aku akan memikul tanggung jawab ini. Kemudian di masa tua, kembalilah Hongting, masih ada waktu, teriak Duklong. Tapi sosok itu tidak berhenti. Guru, aku mengecewakanmu, tetapi aku harus melakukannya. Teratai merah menghilang ke dalam kegelapan. Duklong memejamkan mata, tubuhnya bergetar. Aku telah membimbing yang mulia abadi menjadi yang mulia iblis. Ia berlutut di hadapan Dukmei dan Duklong. Aku telah berdosa. Bangun, kata mereka menahan dia. Ini bukan salahmu. Kami tahu semua usahamu. Tongting yang memilih jalan ini. Duklong menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, dia muridku. Jika dia tersesat, maka kelas itu pasti tersesat semua. Ini dosaku. Dia menatap lurus ke depan dan tatapannya mengeras. Aku akan menembusnya. Bahkan jika harus mengorbankan segalanya, aku akan membawa teratai merah kembali ke habitatnya. Kemudian di tahun-tahun senja, Duklong duduk bersila di aula yang sunyi. Kepalanya tertunduk, rambutnya berantakan. Air mata jatuh perlahan, dan di depannya terbujur mayat-mayat dari manusia naga. Tangannya gemetar. Ini semua salahku. Semua kenangan itu melintas. Tawa, kebersamaan serta keluarga. Semuanya telah hilang. Punggungnya membungkuk. Ia memukulnya dengan pelan berulang kali. Aku gagal membimbing kalian. Aku bukan guru yang baik. Aku bukan leluhur yang baik. Tapi demi umat manusia, demi pengadilan surgawi, aku harus melakukannya.
Suaranya serak. Aku tidak pernah menginginkan ini, tapi aku tidak punya pilihan. Aku adalah manusia naga, namun hatiku selalu berpihak pada umat manusia. Akar kalian juga berasal dari manusia. Jika harus ada yang disalahkan, maka salahkanlah aku. Aku akan menanggung semuanya. Dengan mata tertutup dia berkata lagi, "Anak-anakku, kita tidak boleh berpisah. Sebagai leluhur aku telah gagal. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Aku, Duklong, hanyalah orang tua yang menunggu kematian." Dan kemudian kita kembali ke medan perang di masa sekarang. Cahaya pedang kelima telah tiba. Waktu seakan melambat. Desingan halus terdengar. Kepala Duklong terangkat perlahan dari lehernya dan darah kemudian muncrat. Dengan satu tebasan, Duklong dipenggal oleh Fang Yuan. Duklong mati tampaknya. Kalau Duklong sampai tiada di sini, lantas pengadilan surgawi harus bergantung pada siapa? Nah, kita akan cari tahu ceritanya di part berikutnya. Hari ini terima kasih, sampai jumpa di next video dan bye.